Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Buat teman-teman yang belum tahu Dokter Uner TV itu apa, Dokter Uner TV adalah platform yang menyajikan informasi dan juga edukasi seputar kesehatan yang sangat menarik tentunya. Jadi jangan lupa untuk ikuti Instagram kami di @dokterunertv dan @fkuner dan juga di YouTube channel kami di @dokterunertv. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan saya Dr. Firda Iragama, moderator pada sore hari ini. Nah, saat ini kita sudah menginjak bulan suci Ramadan dan beberapa saat lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan Hari Raya Idul Fitri ini cukup sering sekali dihiasi dengan makanan dan juga minuman yang manis, bersantan dan juga banyak lemaknya gitu ya teman-teman. Nah, tapi sayangnya tidak semua orang bisa menikmati makanan yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi saat ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu Lebaran sehat bagi penderita diabetes mellitus. Dan tentunya saya tidak sendirian, saat ini saya didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Dr. Hermina Novida, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik Venasim. Beliau ini adalah guru saya dan juga staf di ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Divisi Endokrin dan Metabolik. Ya dokter, selamat sore dokter. Gimana kabarnya dokter? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Dokter Firda. Dokter Firda gimana? Alhamdulillah sehat dokter. Masih lancar berpuasa ya. Semangat gitu dok. Iya harus tetap semangat. Tetap semangat, ya. Siap dokter. Nah ini topik kali ini cukup menarik dokter karena puasa dan juga lebaran bagi penderita diabetes mellitus. Seperti yang kita tahu, penderita diabetes mellitus ini cukup banyak sekali di Indonesia karena memang kontrol gula darah yang tidak teratur. Nah, kalau boleh tahu dok, mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman semuanya, penyakit diabetes mellitus itu apa sih dok? Ya, jadi penyakit diabetes mellitus atau biasanya kita kenal sebagai penyakit kencing manis ya, itu adalah suatu kondisi gangguan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Nah, pada kondisi seperti itu, seseorang bisa disebut sebagai diabetes mellitus, penderita diabetes mellitus jika memenuhi beberapa kriteria kenaikan gula darah yang ada. Jadi nanti ada beberapa pemeriksaan yang bisa memastikan apakah diabetes mellitus atau tidak. Baik ya, dokter. Jadi memang harus berkonsultasi ke dokter dulu ya dok ya, untuk bisa tahu teman-teman tuh sakit diabetes atau enggak gitu. Jadi harus berkonsultasi terlebih dahulu untuk bisa dicek lab dan juga secara klinis juga ya teman-teman. Karena pernah ya ada kejadian pasien tuh merasa apa saya ini diabetes ya, kemudian meminum obat pasien diabetes lainnya. Nah, padahal ternyata dia sebetulnya tidak diabetes. Nah, justru nanti yang terjadi adalah malah komplikasinya. Jadi sebaiknya untuk menentukan diabetes atau tidak harus berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang ada. Baik. Ya. Baik, teman-teman udah tahu ya penyakit diabetes mellitus itu apa. Nah, sekarang kita bahas sesuai dengan judulnya, yaitu puasa dan juga lebaran sehat bagi penderita diabetes mellitus. Nah, mungkin bagi teman-teman di rumah gitu ya, mungkin tuh bingung nih dok, sebenarnya pola makan saya pada saat sebelum puasa dan juga saat puasa dan nanti lebaran, nanti siap-siap mudik tuh ya dok, terus habis itu masak opor ayam, terus minum minuman manis, es buah gitu, itu kan sangat menggugah selera sekali gitu dok. Namun teman-teman penderita diabetes atau diabetes ini cukup khawatir sebenarnya dok. Nah ini nanti kalau gula saya naik gimana ya dok ya, dan sebenarnya pola makan tuh apakah ada sih dok tips-tipsnya untuk para penderita diabetes ini? Ya. Jadi mumpung ini masih bulan Ramadan ya, walaupun tinggal beberapa hari, tapi mungkin masih ada sekitar 7 harian ya, mungkin menjelang 7-8 hari menjelang lebaran ya. Memang pada pasien-pasien diabetes akan terjadi perubahan pola makan maupun minum obat ya pada kondisi dibandingkan sebelum puasa, kemudian pada saat berpuasa dan pada saat lebaran. Jadi kalau kita lihat, kalau pasien diabetes itu disarankan adalah 3J ya, tepat 3J, jenis, jadwal, dan jumlah
ya. Dari kalau misalnya pada saat tidak berpuasa, jadwalnya kan akan teratur ya. Jadi mungkin pagi makan pagi jam 7, nanti pada jam 10 sudah ada snack, jam 1 siang makan siang, kemudian jam 4 sore snack lagi, jam 7 malam ada makan. Nah, pada saat berpuasa pola ini akan berubah ya, di mana makan itu berubah menjadi pada saat sahur dan berbuka, dan diantaranya 12 jam kurang lebih itu berpuasa tidak boleh ada asupan makan maupun minum. Nah, sehingga pada pasien-pasien diabetes harus menyesuaikan ya dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya pada saat berpuasa itu, pada saat sahur itu dilakukan menjelang akhir ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Kemudian juga harus segera berbuka. Jadi jangan sampai ditunda-tunda, nanti keburu gula darahnya turun ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan jenis makanan ya. Sering sekali karena pada saat berpuasa itu lapar, kemudian lupa nanti pada saat berbuka itu kita makan yang manis-manis ya, kemudian makan tidak terkontrol. Nah, itu sebaiknya dihindari untuk pasien-pasien diabetes. Kenapa? Karena pada saat gula darah rendah kemudian diberi minuman manis atau makanan manis yang berlebihan, kemudian kalori yang berlebihan, maka akan terjadi kenaikan gula darah yang drastis ya, akan terjadi puncak kenaikan gula darah yang terlalu tinggi, jadi nanti naik turun. Nah, ini akan justru menimbulkan komplikasi dan membuat gula darah pasien itu menjadi tidak terkontrol. Jadi sebaiknya untuk pasien-pasien diabetes yang kemudian berpuasa, misalnya berbuka, itu sebaiknya hindari makanan yang manis ya. Jadi sebaiknya menggunakan makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah ya. Jadi jangan sampai makan yang minumnya es campur, kemudian nanti makan kuenya macam-macam, belum lagi masih nasinya terus ditambah dengan kolak ya. Nah, itu nanti akan membuat kenaikan gula darah ini akan tidak terkendali. Jadi tetap kita harus memperhatikan tadi 3J. Jadi jenisnya ya, kita pilih makanan yang indeks glikemiknya rendah, kemudian jumlahnya juga harus tetap terkontrol ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kalori ya. Jadi puasa ini bukan memindah jam makan, itu yang harus kita tekankan pada pasien. Dan yang terpenting lagi adalah jangan lupa obat-obatan itu harus disesuaikan ya. Kalau obat-obatan misalnya menggunakan golongan sulfonylurea, misalnya glibenclamid, glimepiride, gliclazid ya, yang biasanya sebelum puasa itu diminum pada pagi hari, pada saat berpuasa harus kita rubah menjadi pada saat sore hari atau pada saat berbuka ya. Kemudian dosis juga harus kita sesuaikan. Nah, ini kadang-kadang pasien akan kesulitan, makanya sebaiknya sebelum berpuasa itu sudah berkonsultasi dengan dokter. Nah, itu untuk perubahan Dokter Firda dari sebelum berpuasa menuju puasa. Nah, nanti juga setelah puasa Ramadan kemudian akan lebaran. Nah, ini juga akan terjadi lagi perubahan ya. Yang biasanya sahur dan berbuka kemudian harus pada saat lebaran itu nanti unjung-unjung mungkin ya. Tiap rumah itu menyediakan cemilan ya, betul. Cemilan yang kemudian manis, hidangan yang khas ya. Benar, tadi ketupat, opor ya. Jadi ini yang harus difahami oleh pasien diabetes. Jadi 3J-nya tadi jangan sampai lewat ya. Jadi pilih nanti pada saat kita misalnya melakukan silaturahmi atau misalnya kita merayakan lebaran, itu kita harus memilih jenis makanan yang indeks glikemiknya rendah ya. Jadi kalau misalnya ada pilihan nih ya, misalnya kue-kue kering ya, kemudian ada pilihan buah, mungkin sebaiknya kita memilih yang buah ya. Jadi buahnya pun jangan yang manis ya, nanti buah tapi durian. Tapi yang mangga, yang manis banget gitu dok. Mangga ya. Jadi ini harus dihindari. Jadi pilih buah yang tidak manis, indeks glikemiknya rendah. Kemudian kalau misalnya ada pilihan hidangan ya, misalnya ada pilihan opor ayam ya, kemudian ini kan pakai santan ya. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah gitu, gorengan ya, kerupuknya juga. Nah, itu harus kita hindari ya. Jadi mungkin kita memilih makanan yang lebih sehat ya, yang banyak mengandung sayur. Misalnya apa? Misalnya kalau ada pilihan yang lain urap-urap, nah mungkin lebih bisa. Atau misalnya sayur asem, sayur bayam ya. Nah, dan pasien diabetes juga harus memahami ya, nanti kalau misalnya dia menjadi tuan rumah, ya dia juga
jangan milih masakan yang banyak Betul. santannya. Ya, nanti Harus nggak ada pilihan disesuaikan lain nih juga. dok. Nggak ada pilihan lain, alasannya nggak ada pilihan lain gitu ya, Dok ya. Jadi itu juga harus dipahami. Dan yang satu yang penting lagi itu jadwal ya. Jadi kalau misalnya kita silaturahmi ke rumah tetangga atau ke rumah saudara misalnya ya, kalau belum jadwalnya makan ya jangan makan ya. Kalau misalnya disuguhi nanti mungkin kita bisa milih misalnya minum air putih, Air putih, ya. Kita betul. bisa bilang belum jadwalnya ya. Kenapa? Karena memang gula darah itu sangat terpengaruhi tadi 3J tadi 3J. ya. Tidak hanya jenis tapi juga jadwal Jadwal. dan jumlah. Dan kalau pingin banget misalnya, aduh dok saya kepingin banget ini makan nastar, ya sudah coba aja Coba satu aja. ya, jangan banyak-banyak. Jangan Ya. ketagihan terus makan Ya. terus gitu ya, Dok ya. Satu Ya, toples habis sendiri. betul. Karena 4 biji nastar itu sudah setara dengan 1 piring nasi. Nah, Tapi kalau itu teman-teman. nasi dia akan kenyang ya, mungkin dia nggak ngambil-ngambil lagi. Tapi kalau nastar nanti masih kurang gitu. Ya, kalau cuma 4 biji, rasanya masih kurang. Masih Nanti kurang rasanya, ditambah Dok. yang lain-lainnya. Jadi itu nanti perlu diperhatikan. Baik, Gitu. Dokter. Ya. Jadi kurang lebih sih penjelasannya Dokter Hermina sudah sangat lengkap sekali ya teman-teman, dari 3J tadi, yaitu Betul. jadwal, jenis, dan juga jumlah. Jadwal memang sebenarnya agak susah juga ya, Dok ya, Betul. kalau unjung-unjung terutama. Kalau Ya. puasa mungkin agak lebih teratur gitu ya Betul. teman-teman. Tapi tetap memang misalnya pingin banget makan, mungkin dipilih makanan yang rendah Betul. kalorinya gitu teman-teman. Misalnya belum waktunya makan gitu ya, Dok ya. Betul. Terus kemudian kalau untuk jenisnya yang glycemic index-nya yang tinggi, misalnya buah-buahan tuh mangga, durian, itu Ya, juga mungkin dihindari. dihindari gitu ya, Dok Betul. ya, untuk mencegah hiperglikemi. Jadi komplikasi akut dari diabetes salah satunya adalah kondisi lonjakan gula darah yang tinggi, jadi bisa mempengaruhi berbagai macam komplikasi, salah satunya kesadaran juga gitu teman-teman. Betul. Tapi juga jangan sampai nggak makan sama sekali gitu, Dok, Betul. karena takut terus akhirnya makannya dikurangin tapi obatnya tetap. Nah itu juga Nah. bisa menjadi hipoglikemi gitu teman-teman. Betul. Nah, ini Baik. juga menjadi perhatian Dokter Firda nanti pada saat pasien diabetes yang berpuasa, kemudian dia lebaran ya, maka pola obatnya juga harus dirubah Dirubah lagi ya. lagi. Jadi kembali seperti pada saat sebelum dia berpuasa. Jadi nanti yang sulfonylurea pindah ke pagi, yang pakai insulin yang dosisnya dikurangi balik lagi Balik ya. lagi. Jangan sampai nanti lebaran tapi dosis dan Dosisnya obatnya sama. masih ikut puasa. Nah, nanti juga Betul. akan terjadi hipo ataupun hiperglikemi. Hiperglikemi. Ya, gitu. Baik, sekarang kita akan lanjut nih, Dok, ke obat-obatan. Nah ini kalau misalnya untuk terapinya nih, Dok, boleh nggak sih, atau mungkin ke teman-teman di rumah ini banyak, Dok, yang nanya, ini saya kurangi sendiri, Dok, ini dosisnya, soalnya saya puasa gitu. Tapi saya nanti kalau lebaran saya tambahin lagi. Nah kalau kayak gitu kira-kira bagaimana, Dok, tanggapan dokter? Kadang-kadang pasien terutama yang pakai insulin ya, Dok, itu diputar tersendiri gitu, Dok, dosisnya tuh bisa dosis sendiri gitu katanya teman-teman gitu, Dok. Karena memang kalau kita berhadapan dengan pasien yang sudah pengalaman ya, Iya. jangan-jangan dia sakit diabetesnya udah 25 tahun lebih panjang daripada kita jadi Daripada dokter. kita jadi dokter. Kadang-kadang pasien-pasien seperti itu sudah paham ya, Iya. yang sudah teredukasi dengan baik tidak masalah. Tapi kalau misalnya pada pasien yang belum mendapatkan edukasi yang baik, itu tugas kita ya. Jadi harus kita jelaskan bahwa pada pasien diabetes yang menjalani ibadah puasa itu ada perubahan dosis ya. Jadi akan ada penurunan dosis, tapi obat-obat tertentu, tidak semua obat. Terutama obat-obatan yang bekerja pada insulin ya, yang bekerja pada pengeluaran insulin. Contohnya apa? Contohnya ya suntikan insulin sendiri ya. Jadi kalau pada saat berpuasa itu suntikan insulin mungkin dosisnya akan turun sekitar 50-75%. Kemudian obat-obatan yang bekerja untuk mengeluarkan insulin, contohnya apa? Contohnya sulfonylurea ya. Itu juga mungkin akan memerlukan penyesuaian dosis ya 50-75%. Tapi obat-obat yang lain ya yang tidak bekerja melalui jalur sekresi dari insulin itu tidak perlu penyesuaian dosis. Contohnya adalah metformin ya, DPP-4, kemudian thiazolidinedion itu mungkin tidak memerlukan perubahan dosis ya. Nah ini yang harus kita jelaskan. Dan pada saat dia lebaran maka dia akan kembali pada dosis sebelum puasa. Sebelum puasa. Dan bahkan kalau yang menggunakan insulin ya mungkin akan membutuhkan dosis ekstra ya pada saat dia mungkin makannya lebih banyak ya. Misalnya setiap Sabtu Minggu ada halal bihalal nih ya. Itu kan juga godaan ya untuk pasien-pasien diabetes. Nah itu harus kita perhatikan.
gitu dok. Iya, baik. Jadi gitu ya teman-teman, untuk jenis obat yang diperhatikan adalah yang mempengaruhi pengeluaran insulin, yaitu Betul. suntik insulin dan juga golongan sulfonilurea. Jadi Ya, mungkin bisa di Google golongan sulfonilurea itu apa aja. Barangkali betul. obat-obatannya teman-teman ini ada yang termasuk golongan itu. Nah, Betul. biasanya dua obat itu yang perlu penyesuaian dosis. Betul. Jadi sekali lagi memang perlunya kontrol dan juga evaluasi berkala. Jadi kurang lebih biasanya 1 bulan sekali gitu ya dok ya, Betul. Paling untuk tidak ke dokter. sebulan sebelum Ramadan itu sudah Iya. harus ada evaluasi. Sebulan Ya. sebelum Ramadan, terutama ini nanti teman-teman mau mudik gitu ya. Nah itu langsung aja konsultasi karena memang penyesuaian dosis itu based on individual gitu ya dok Betul, ya. tiap Jadi orang nggak tiap sama. orang nggak akan sama. Jadi kadang-kadang kok teman saya kok dosisnya bisa rendah tapi saya kok tetap tinggi. Nah itu juga ada Betul. pertimbangan khusus gitu ya dok Betul, ya. betul sekali. Baik. Ya. Oke. Nah, mengingat sebentar lagi adalah hari raya, ada nggak sih dok, mungkin camilan yang direkomendasikan gitu dok? Misalnya, aduh saya tuh gampang lapar gitu dok, dan saya tuh pingin nyamil, tapi saya juga takut gula darah saya tinggi waktu lebaran gitu dok. Ya, jadi sebetulnya kembali lagi tadi ya, kalau camilan usahakan yang indeks glikemiknya rendah. Kemudian yang kedua banyak mengandung dan serat dan air, ya. Kemudian yang berikutnya lagi juga sebaiknya tidak tinggi GGL, ya. Apa tuh GGL ya? Gula, garam, dan lemak. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Mungkin kita bisa misalnya menyediakan contohnya ya, bentuknya sereal ya. Atau misalnya kita bisa, kan sekarang sudah banyak tuh ya produk-produk yang sudah siap saji ya. Istilahnya Betul. sudah siap saji, misalnya wafernya diabetasol. Ini nggak boleh disebut merek ya sebetulnya, tapi itu sebagai contoh ya. Kemudian Fitbar ya, Soyjoy, ya mungkin ada ya mungkin ya betul. Jadi sering ditemui di ya ini betul ya yang dok. gampang kita dapat ya. Misalnya daripada kita misalnya milih biskuit yang tinggi gula garam dan lemaknya, mungkin kita bisa ganti dengan biskuit-biskuit yang tadi rendah garam, gula dan lemak. Ya itu banyak kok sekarang macamnya. Jadi itu bisa kita pakai sebagai alternatif camilan pada pasien-pasien diabetes. Dan kalau pasien-pasien diabetes nggak usah tertarik pada minuman yang berwarna-warni ya, cukup kita fokus pada air putih saja. Air putih ya dok ya. Karena itu yang lebih menyehatkan. Karena ini dok, apa namanya, biasanya tuh ada yang namanya warna-warna ini juga cukup menggugah selera dan kadang-kadang kalorinya itu ada hidden calories yang yang terkandung pada minuman-minuman itu. Jadi kayaknya kok nggak kenyang ya, padahal kalorinya banyak gitu. Contohnya boba gitu ya dok ya, itu tinggi kalorinya. Kayaknya nggak kenyang gitu, tapi ternyata kalori yang diminum, yang dikonsumsi itu cukup tinggi gitu teman-teman. Kopi 3 in 1 juga jangan lupa, jangan nanti kalau kepingin banget ya minum kopi ya udah nggak usah pakai gula atau creamer ya, cukup kopi hitam aja, atau kalau nggak bisa ya kita pilih gula yang zero sugar ya. Jadi zero sugar itu bisa kita jadikan alternatif kalau memang tidak bisa pakai yang tawar-tawar itu ya. Baik, tadi teman-teman udah mengetahui ya dok ya tentang tips pola makan pada saat puasa dan juga saat lebaran. Nah mungkin teman-teman juga perlu tahu nih dok, sebenarnya resiko apa sih yang bisa terjadi kalau misalnya tuh pola makan kita nggak teratur gitu pada saat puasa maupun lebaran gitu dok? Ya, jadi resiko yang terjadi satu bisa hipoglikemi ya. Jadi kalau misalnya kita sampai tadi ya melewatkan sahur misalnya, nah itu pasien diabetes akan berbahaya, dia bisa terjadi hipoglikemi. Ketiduran gitu ya dok ya. Betul ya. Kemudian kalau pada saat lebaran juga gitu, kalau pada saat lebaran saking takutnya terus nggak mau makan sama sekali juga akan terjadi hipoglikemi ya. Komplikasi yang berikutnya adalah komplikasi hiperglikemi ya. Jadi gula darahnya itu tidak terkendali. Kebalikannya ya dok ya. Betul. Kalau misalnya cuma hiperglikemi sedikit-sedikit aja mungkin masih bisa diatasi dengan baik, tapi kalau misalnya sangat tidak terkendali itu bisa menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan krisis hiperglikemi ya. Jadi ada dua macam krisis hiperglikemi, ketoasidosis diabetes dan hiperosmolar hyperglycemic state ya. Jadi di mana kondisi gula darah yang sangat tinggi yang tidak bisa dikompensasi oleh tubuh. Nah, ini kita harus waspada. Jadi tadi sekali lagi kalau misalnya kita pada saat lebaran jangan lupa untuk 3J dan NBI ya.
nikmati, batasi, Batasi dan imbangi. Ya, itu. Jadi jangan sampai nanti misalnya saking sibuknya puasa lebaran kemudian nggak sempat olahraga. Ya itu juga sangat akan membantu kontrol gula darah kita. Ya itu yang Baik. harus diperhatikan. Nah, komplikasi yang lain juga yang harus kita perhatikan itu adalah kondisi dehidrasi, ya. Jadi kalau misalnya kita puasa itu harus cukup asupan cairannya. Jadi usahakan tetap 8 gelas sehari. Nanti bisa dibagi pada saat antara sahur Sahur, sampai antara berbuka sampai sahur ya, kebalik. Iya. Kalau antara sahur sampai berbuka nanti batal ya. Jadi itu harus terpenuhi kebutuhan asupan 8 cairan gelas itu ya, Dok ya. Kalau tidak terpenuhi apa yang terjadi? Maka dia akan dehidrasi, kekentalan darah meningkat, maka akan mudah sekali mengalami serangan kardiovaskuler ya. Jangan sampai itu terjadi pada pasien-pasien diabetes kita ya. Jadi kalau bisa asupan cairan harus terpenuhi dengan baik. Jadi Baik, gitu. benar. Jadi selain makanan, asupan cairan itu juga penting ya, Dok. Betul, Karena betul. biasanya pasien-pasien tuh malah lupa, Dok, untuk Betul, minum. Yang ada betul. camilannya ditambah, minumannya Betul, dikit gitu. ya, Terus kok betul. akhirnya haus baru minum. Padahal Betul. sebenarnya kadang-kadang sinyal haus itu tidak hanya berupa haus tapi juga lapar gitu ya, Dok. Betul. Sebenarnya nggak lapar tapi sebenarnya hanya butuh cairan gitu. Jadi jangan lupa 8 gelas per hari tapi juga disesuaikan dengan kondisi jantung dan juga ginjal. Betul. Nah, makanya itu penting sekali untuk berkonsultasi sebelum melakukan terapi dan juga melakukan perubahan pola makan gitu, teman-teman. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, terkait dengan makanan sudah, minuman udah. Kalau untuk aktivitas fisik yang disarankan pada saat puasa dan juga nanti lebaran tuh bagaimana sih, Dok? Apakah berpengaruh ya, Dok, terhadap kadar gula darah pasien? Sangat ya, karena aktivitas fisik itu bisa menurunkan gula darah ya, kurang lebih 0,5 sampai 1% HbA1c-nya itu bisa turun dengan aktivitas fisik. Nah, pada saat berpuasa kita hindari aktivitas fisik yang berat pada saat pasien itu masih berpuasa ya. Jangan sampai siang bolong jam 12 siang kemudian ikut lari. Nah, itu kan Lari maraton gitu ya, Dok apalagi ya? maraton. Jadi itu akan berat ya. Jadi usahakan aktivitas fisik pada pasien diabetes yang berpuasa itu dilakukan pada saat sesudah buka. Ya. Paling bagus adalah 1 sampai 2 jam. Kenapa? 1 sampai 2 jam setelah makan ini adalah posisi gula darah yang tertinggi. Jadi nanti kalau dibantu dengan aktivitas fisik maka akan membantu menurunkan gula darah yang postprandial. Makanya di dalam agama itu diajarkan ada istilahnya taraweh ya. Jadi taraweh itu sebetulnya juga membantu supaya kita itu nggak mager. Nah, jadi gitu. Jadi membantu supaya kita juga bergerak. Itu yang harus kita pahami. Nah, kalau yang lebaran, nah ini yang hati-hati adalah kalau kita mudik panjang ya. Jadi misalnya nih, Dokter Firda mau pulang mudik ke Jakarta nih ya. Kalau Dokter Firda kan dari kota besar nih ya. Padahal nggak mudik di sana juga, Dok. Jadi saya mau mudik ke Jakarta. Ya, kayak lama gitu ya Betul, mudiknya. kemudian naik bawa mobil sendiri. Bawa Karena kan mobil, sekarang jalan tol duduk terus gitu lancar. ya, No, kan duduk terus di dalam perjalanan. Kemudian takut nanti pipis di tengah jalan, minumnya jadi dikurangi. Oh ya. iya, itu, Dok. Itu harus hati-hati. Itu harus itu ya, diperhatikan. pasien-pasien. Betul. Harus diperhatikan oleh pasien-pasien diabetes yang akan mudik. Jadi tidak hanya pada saat pas lebarannya aja, tapi juga proses mudiknya itu juga harus betul-betul. Belum lagi nanti obatnya ketinggalan. Nah, ini sering gitu. Ya. Obatnya ketinggalan, akhirnya pinjam punya saudaranya atau nggak minum. Sama, atau nggak minum itu. Itu yang harus kita hati-hati. Ya. Karena memang setiap orang, kembali lagi setiap orang terapinya berbeda gitu. Ya, baik. Oke, mungkin ini pertanyaan yang sering sekali teman-teman lontarkan, Dok. Pasien diabetes maupun yang non diabetes itu sering kali tanya seperti ini, Dok, kenapa sih saya udah 1 bulan puasa full, pakai suplemen diet juga, dan ini saya juga terkena kencing manis tuh, harusnya kan saya bisa kurus ya, Dok, kok saya nggak bisa kurus, Dok? Nah, ini sering kali, Dok, jadi pertanyaan teman-teman gitu, Dok. Ya, betul sekali. Jadi harapannya itu kan kalau udah puasa 12 jam tidak makan tuh berat badannya kan akan turun ya, tapi kok malah tetap atau naik ya. Jangan lupa ada faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan berat badan ya. Nomor 1 adalah asupan kalori yang berlebihan dibandingkan kebutuhannya. Lu kok bisa makan cuma 2 kali aja kok asupan kalorinya berlebihan. Nah, kita lihat takjil-takjilnya itu harus dihitung ya.
Jadi tadi saya sempat bilang ya, itu nastar 4 biji udah setara satu piring nasi. Belum kolaknya nanti. Apalagi kalau makan kurma ya. Kemudian ya kalau kurma saja masih nggak apa-apa ya. Kalau kurma kemudian nanti dibuka pakai kurma, kemudian nanti lanjut sholat maghrib misalnya ya, kemudian sholat taraweh, terus kemudian baru makan nasi nggak apa-apa. Tapi kalau pakai paket lengkap ya, nanti Iya. buka pakai kurma dulu. Habis kurma kolak. Habis kolak makan, ya, makan nasi. besar. Makan nasi terus cuci mulut. Ada pudingnya, pudingnya. kemudian ada buahnya, Ada es buah. ya. Ya, otomatis kalori yang masuk akan melebihi jumlah kalori yang dibutuhkan. Padahal kalau kita mau mengurangi berat badan, maka harus ada defisit kalori. Paling Betul. tidak 500 sampai 1000 kalori. Nah, tapi kalau misalnya yang masuk kalorinya malah banyak, ya malah naik beratnya, ya. Iya. Nah, faktor yang kedua, selain asupannya yang berlebihan, pengeluarannya juga berkurang. Pengeluaran apa? Pengeluaran energinya, ya. Jadi kalau biasanya misalnya lagi nggak puasa itu, misalnya main Aktif gitu badminton, ya, Dok, ya. ya, kemudian zumba misalnya, Iya. ya. Kemudian ternyata pada saat berpuasa itu jadi Mulai mager, ya. lemas, mager. Di dalam kamar yang ber-AC sambil nonton TikTok ya. Maka ya kebutuhan kalorinya, pengeluaran kalorinya juga akan turun, Akan turun. sehingga asupan Ditumpuk, meningkat, jadi pengeluaran lemak. berkurang, ya yang terjadi berat badan akan Akan naik. Itu yang terjadi. Apalagi nanti kalau lebaran Nah ini Dok, disambung biasanya. dengan halal bihalal, makanannya di tempat yang all you can eat ya, sudah bayar mahal-mahal, eman kalau nggak menghabiskan. Nah, ini akan menyebabkan tidak hanya gula darahnya saja yang naik, tapi juga berat badannya. Dan jangan lupa, kadang-kadang yang sebelumnya nggak ada diabetes ya, setelah Ramadan atau Lebaran justru malah jadi diabetes ya. Bukan puasanya yang salah, bukan lebarannya yang salah, tapi adalah pola makannya yang salah, pola makan dan aktivitasnya yang salah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Baik. Gitu, Dok. Jadi kalau masalah kurus dan diet ini ya Dok ya, kita mesti harus memperhatikan jumlah kalori masuk dan Betul. jumlah kalori yang keluar gitu Betul. teman-teman. Ya. Jadi mungkin kayak teman-teman tadi ngerasa cuman makan nastar aja, cuman makan betul. kurma aja, tapi kok nambah. Nah ternyata memang setara dengan satu piring Ya, nasi betul. gitu. Jadi bisa di Google tuh kira-kira makanan yang aku makan ini indeks glikemiknya tinggi atau kalorinya tinggi nggak ya gitu. Tapi tetap harus memperhatikan ini ya Dok ya, basic metabolic rate. Ya, Nah, betul. itu kadang-kadang kalau teman-teman yang benar-benar ingin body goals gitu ya Dok ya. Zaman sekarang tuh namanya ingin body goals gitu. Dengan diet gitu ya, tapi ternyata malah di bawah BMR itu malah kekurangan asupan nutrisi gitu ya, Dok. Nanti malah justru terjadi malnutrisi ya, itu juga tidak dianjurkan. Terutama untuk pasien-pasien diabetes juga ya Dok ya, bisa Betul. terjadi hipoglikemi juga gitu. Betul. Baik. Nah baik teman-teman, mungkin sudah lengkap sekali ya penjelasan Dokter Hermina dan juga beberapa pertanyaan juga sudah kami jawab. Mungkin terakhir nih Dok, pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang sekarang menjalankan ibadah puasa dan nantinya akan menyambut Hari Raya Idul Fitri gitu Dok? Ya, jadi sekali lagi untuk pasien diabetes ataupun mereka yang ingin mencegah diabetes ya, karena kalau kita tidak hati-hati ya, pola makan yang berlebihan juga akan menimbulkan diabetes. Sekali lagi perhatikan 3J ya. Jadi makanan yang kita makan itu sebaiknya tepat jenis, kemudian tepat jumlah dan tepat jadwalnya. Nah, 3J untuk masing-masing orang itu tidak sama ya. Karena apa? Karena disesuaikan dengan kondisi diabetesnya, komorbidnya, usianya, jenis kelamin. Jadi sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang terdekat ya untuk memastikan. Yang berikutnya lagi adalah jangan lupa kalau misalnya kita pada saat lebaran itu jangan berlebihan ya. Tetap kita ingat NBI, nikmati, batasi dan imbangi. Dan jangan lupa untuk tetap aktif ya, aktif melakukan kegiatan olahraga maupun aktivitas fisik ya, supaya bisa membantu menurunkan gula darah dan memperbaiki intake asupan glukosa kita ke dalam otot sehingga gula darah kita tidak tinggi. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi saya rasa itu sih yang penting. Dan jangan lupa, jangan mentang-mentang tidak ada diabetes ya, kemudian akan makan yang manis-manis segala macam. Nah, itu banyak banget. harus hati-hati juga. Jenisnya karena juga. Baik, Dok. diabetes mellitus sekarang itu makin muda usianya. Makin muda usianya, betul. betul, Dok. Jadi tidak berarti bahwa Anda belum 40 tahun
berarti tidak mungkin terkena diabetes ya. diabetes. Jadi masih bisa. Jadi harus hati-hati. Lakukan upaya pencegahan yang baik. Baik. Baik, terima kasih Dokter Hermina Sama-sama, atas Dr. insight-nya Firda. hari ini yang benar-benar sangat mencerahkan sekali ya. Baik, mungkin bisa saya rangkum sedikit Dok dari talk show kita hari ini. Jadi untuk para penderita diabetes yang memang harus diperhatikan adalah 3J seperti yang Dokter Hermina tadi katakan, yaitu jadwal, jumlah, dan juga jenis. Namun juga tetap harus memperhatikan kalori yang masuk dan kalori yang keluar gitu. Kemudian untuk durasi makannya juga harus sesuai dengan asupan yang disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi makanya itu sangat penting sekali untuk melakukan konsultasi gitu teman-teman. Dan juga jika memang waktunya sahur ya segera sahur, kalau waktunya berbuka ya segera berbuka, dan pada saat nanti mudik juga disesuaikan, jangan kemudian kebablasan seperti itu ya Dok ya. Kemudian selain makanan, asupan cairan juga diperlukan ya Dok ya, 8 gelas per hari, dan disesuaikan dengan kondisi jantung juga ginjal. Namun asupan serat juga jangan dilupakan juga ya Dok ya, kadang-kadang sayurnya juga kurang gitu. Kemudian untuk olahraga minimal 30 menit sehari dengan intensitas yang rendah jika memang berpuasa, dan nanti kalau sudah tidak berpuasa mungkin intensitasnya bisa dinaikkan lagi, tapi penting lagi itu harus berkonsultasi gitu ya Dok ya. Betul. Karena kadang-kadang jangan sampai nanti olahraga terus kena serangan jantung. Nah itu harus mungkin memang harus konsultasi ke dokter, karena kita akan menilai seberapa berat intensitas olahraga yang teman-teman lakukan, dan juga nanti kalori yang dibutuhkan gitu ya Dok ya. Dan juga yang terakhir yang penting adalah durasi tidur juga nih Dok. Kadang-kadang karena memang menyiapkan lebaran gitu ya Dok ya, tidurnya jadi kurang, akhirnya malah jadi biasanya makannya malah banyak Dok kalau misalnya kekurangan tidur, biasanya seperti itu ya Dok. Ngambil terus. Baik Dokter Hermina Novida, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik. Terima kasih atas pencerahannya hari ini, dan untuk teman-teman saksikan terus YouTube channel kami Dokter Uner TV, dan juga Instagram kami @dokterunertv dan FK Uner. Saya Dokter Firda Iragama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.